Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mira Sekinan dengan NIM 2207602. Saya akan menjelaskan materi mengenai modul 5 pada mata kuliah Arsitektur Integrasi Enterprise dengan judul pada modul 5 ini adalah relasi tabel, one to many, many to one, dan juga many to many. Nah, di sini di modul 5 ada tujuan modul ini mengetahui konsep relasi tabel, melakukan implementasi relasi tabel. Nah, di modul 5 ini terdapat juga alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu personal, komputer, dan juga laragan untuk menggunakan SAM. Ini ada teori singkat mengenai relasi itu, yang terbagi menjadi beberapa jenis, 1:M, M/1, dan juga M/M, atau many to many. Ini sudah ada penjelasan terkait modul 5 ini. Mana one to many itu setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel yang kedua. Karena kita itu akan merelasikan antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah, yang mana satu mahasiswa itu bisa berhubungan dengan satu baris atau lebih mata kuliah. Lalu ada materi many to one juga, ada many to many. Nah, kita langsung saja ke langkah kerja. Yang pertama adalah membuat root jurusan dengan membuat model dan juga migration, yang mana menggunakan sintaknya itu adalah PHP Artisan Make model jurusan min-n. Oke, kita langsung ke buka Visual Studio Code-nya. Di terminalnya kita mengetikkan PHP Artisan Make model jurusan min-n. Nah, sudah, dia akan langsung ke create. Nah, maka kita akan menambahkan field untuk membuat tabel pada jurusan. Kita buka folder migrasinya tadi, kita klik jurusan table, lalu kita tambahkan tabelnya itu tabel string nama jurusan, nama underscore jurusan. Nah, kita akan membuat root pada jurusan. Nah, sudah seperti ini. Kita tinggal save, lalu kita akan menambahkan field di migration yang lain. Kita akan menambahkan field di migration tabel mahasiswa. Nah, di sini kita tambahkan tabel foreign ID, jurusan underscore ID, nah, lalu jurusan underscore ID. Jurusan ID constant jurusan Pontianak Jati. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan relasi one to many pada folder model jurusan yang mana menggunakan Eloquent Laravel Has Many. Kita tinggal tambahkan di sini pada protected labelnya itu nama jurusan, lalu kita menambahkan public function itu mahasiswa, mana akan mengarah ke return this has many mahasiswa class. Jadi nanti akan dia merelasikan antara folder model jurusan ini dengan mahasiswa. Dia nanti akan masuk
dari nama-nama jurusan yang kita input di tabel jurusan, dia akan langsung masuk ke berelasi ke tabel mahasiswa. Jangan lupa menambahkan juga di sini use Elementor database Eloquent Factories History. Nah, pada model mahasiswa, saya juga menambahkan relasi many to one, sama seperti tadi menggunakan Eloquent Laravel tapi ini menggunakan Eloquent Laravel belongs to. Ini kita tinggal tambahkan labelnya itu ada name, nama, jenis elemen dan alamat, lalu produk, function, and jurusan. Nah, di sini kita ubah menjadi belongs to. Jurusan kelas yang diambilnya itu adalah jurusan ID. Jadi nanti dia akan jurusan ID-nya ini yang akan menjadi relasi di tabel jurusan. Nah, selanjutnya kita PHP Artisan Migrate Class. Ini kita baru saja menambahkan field di tabel mahasiswa. Nah, tapi kita akan mendapatkan error seperti ini. Maka untuk langkah yang harus kita lakukan adalah kita menghapus create mahasiswa table, lalu kita buat ulang lagi menggunakan PHP Artisan Make Migration create mahasiswa table. PHP Artisan Make Migration create mahasiswa create _mahasiswa_ table. Nah, ini sudah successful. Lalu kita kembali isi field yang sudah sebelumnya kita buat tadi di tabel mahasiswa. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal PHP Artisan Migrate Class kembali. Nah, ini sudah sukses, maka selanjutnya adalah kita membuat code untuk tabel jurusan dengan membuat controller, PHP Artisan Make Controller, jurusan controller. Maka dia akan langsung membuat controllernya itu ada jurusan controller. Ini lalu kita tinggal isikan untuk yang ada di sini. Disesuaikan sama tabel yang sudah kita buat di bagian jurusan. Apa saja yang akan kita tampilin. Indeksnya ada create, store, edit, dan juga update, sama seperti tabel lainnya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat view baru pada page untuk jurusan, yang mana di sana buat di sana itu blend untuk index, create, dan juga edit. Yaitu ada create.blend.php, lalu ada edit blend.php dan juga index blend.php di bagian view untuk page jurusan. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisi view indexnya. Dari ini ada edit blend.php-nya udah kita isi semua. Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan root untuk controller yang baru kita buat. Karena kan tadi kita sudah membuat tabel jurusan, maka kita akan membuat rute-rute apa saja di bagian jurusan ini. Ada root get, ada jurusan, ada root get untuk jurusan create, ada root post untuk jurusan store, ada root get untuk jurusan edit berdasarkan ID, lalu root post untuk jurusan update berdasarkan ID juga, dan juga root get untuk jurusan delete. Kita tinggal sesuaikan saja di sini menjadi bagian jurusan, karena ini saya copy dari mahasiswa controller. Di sini kita ubah menjadi jurusan controller. Di sini jadi jurusan.
sudah selesai hingga seperti ini. Khusus teman-teman yang kita buat jurusan indeks atau jurusan aja. Nah, selanjutnya pada sidebar PHP blade.php kita tambahkan menu untuk mengarahkan ke jurusan. Jadi di sidebar ini kita akan menampilkan juga tabel jurusan, karena kan sebelumnya itu cuma ada tabel mahasiswa. Ini dashboard dan mahasiswa, maka di sini kita tambahkan dashboard untuk jurusan. Jangan lupa rootnya untuk show jurusan, dan untuk namanya sendiri itu span jurusan. Nah, udah selesai, kita PHP artisan serve. Dicoba untuk login terlebih dahulu. Nah, sudah ada tabel dari jurusan. Akan tampil ke halaman jurusan. Nah, ini selanjutnya adalah ini sudah tampil bagian jurusan. Namun langkah selanjutnya adalah kita akan membuat edit controller, sehingga edit controller mahasiswa mendapatkan data nama jurusan. Sebelumnya kita tambahkan dulu data jurusannya. Nah, di sini ada tanda data, kita masukkan jurusan-jurusan apa saja yang ingin kita masukkan. Ada animasi, pendidikan teknik informatika, matematika, terus juga ada pendidikan teknik elektronika. Seperti ini. Nah, mahasiswa controllernya ini kita edit. Kita sesuaikan untuk bagian ada public function index namanya, return data mahasiswa admin page-nya, lalu ada public function create-nya. Nah, di sini create-nya itu kita masukkan yaitu jurusan mana nanti akan mengarah ke itu. Ini main page mahasiswa create compact ke jurusan. Sesuaikan sama apa yang udah kita buat di bagian index, jadi dia ada satu sama ini ada halaman edit mahasiswa berdasarkan ID-nya. Kita ubah juga di sini, kita tambahkan selain ada mahasiswa kita tambahkan juga jurusan, jadi akan mengarah jadi jurusan-jurusan yang sudah kita buat tadi di tabel jurusan dia akan masuk ke bagian tabel mahasiswa. Jadi kita akan langsung mendapatkan pilihan apa saja yang menjadi semua. Nah, selanjutnya kita edit bagian index blade-nya untuk menampilkan jurusan. Nah, di sini ada nomor, name, nama. Nah, di sini kita tambahkan jurusan. Jangan lupa juga untuk di data yang item jurusan. Jurusan yang mengarah ke nama jurusan. Create blade PHP juga menambahkan pemilihan jurusan, yaitu ada bagian kontrolnya,
untuk menampilkan form kontrol dari pilihan-pilihan. Misalnya ada pilihan jurusan apa saja yang bisa kita pilih. Lalu kita akan memberikan tampilan jurusan juga pada view dan siswa. If jangan siswa. Seperti tadi saya tambahkan juga form grupnya dari jurusan untuk menampilkan nama jurusan ID-nya. Kita akan menarik jurusan-jurusan itu berdasarkan jurusan ID. Jadi nanti di editor ini ada juga selanjutnya ada option-optionnya apa saja dari nama-nama jurusannya itu. Ya, ada class form, class label for jurusan, select classnya, lalu ada option value, itu jurusan ID, selected, dan jurusan ini akan berarah ke jurusan. Ini adalah merupakan sifat-sifat yang digunakan untuk melakukan pemindahan nama jurusan, pemanggilan nama jurusan di tabel mahasiswa. And for each. Sudah, ini akan menampilkan hasilnya. Selanjutnya adalah kita membuat grup dosen pembimbing yang berinteraksi dengan tabel mahasiswa. Di sini ada tabel mahasiswanya, kita sudah menambahkan tabel dosen pembimbing ID. Di selain jurusan juga akan ada. Nah, ini merupakan tabel pada bagian dosen, yang mana dosen itu ada nama, NIP, alamat. Nah, di sini sama seperti contohnya tadi. Di sini kita di bagian dosen kita tambahkan seperti tadi, seperti langkah-langkah sebelumnya. Ini tinggal merelasikan. Nanti sama seperti tadi, jurusan itu kita inputkan jurusannya apa aja, dia akan berelasi ke tabel mahasiswa. Nah, ini kita akan membuat grup dosen yang mana nanti akan mengarah ke tabel mahasiswa juga. Jadi di mahasiswa itu dia juga bisa memilih siapa nama dosen pembimbingnya. Nah, di sini kita tambahkan di dosen kontrolernya. Nah, ini ada public function destroy-nya juga untuk mendelete, yang mana nanti akan ada semuanya tersamain dengan yang tabel mahasiswa tadi. Cuman beda. Nah, di sini sudah kita tambahkan di mahasiswa controller itu dosen pembimbing ID, di validasi inputan juga. Karena di sini kita membuat nullable, artinya dosen pembimbing itu boleh nol, boleh tidak diisi. Kita menggunakan sintaks seperti itu. Nah, mahasiswa juga jangan lupa kita untuk menambahkan bagian pilihannya, option grupnya. Ada divisi kelas untuk form grupnya. Sini tambahkan bagian dosen pembimbing, sama seperti tadi. Dan sama seperti yang sebelumnya juga, kita juga menambahkan di bagian indeks blood PHP-nya. Nah, ada bagian dosen pembimbing. Nah, untuk di root-nya juga kita menambahkan rute dosen sama seperti tadi di jurusan siswa. Tinggal menambahkan root-nya kemana aja yang akan mengarah.
Selanjutnya di model dosen, nah kita ada ini protected variable nama yang relasi ke mahasiswa. Has many. Nah, untuk mahasiswa sendiri itu menggunakan dosen pembimbing belongs to. Nah, lalu di dosen controller ada nama NIP yang akan kita masukkan dan juga alamat di bagian dosen. Di mahasiswa controller juga menambahkan bagian dosen pembimbing ID seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita tinggal coba lookup, kita masuk ke bagian. Kita coba mulai. Nah, di jurusan sudah ada tadi, lalu di dosen juga sudah menginputkan data-datanya. Nah, di dosen ini kita juga menambahkan apa saja NIP kolomnya ini. Kita sudah masukkan sendiri di bagian NIP sebelumnya. Nah, di dosen tabelnya udah ada bagian NIP di dosen. Nah, seperti ini kita bisa mengedit NIP-nya. Apa yang akan kita masukkan lalu isi alamatnya. Nah, sudah bisa untuk code-nya. Bisa edit, hapus, dan juga menambahkan. Kita coba tambahkan nama dosen. Misalnya menambahkan dosen UNEVA dan NIP-nya. Masukkan NIP-nya dan juga alamat. Simpan. Nah, maka datanya juga akan langsung kesimpan. Di database juga langsung masuk. Selanjutnya di tabel mahasiswa. Nah, dosen pembimbingnya kita coba masukkan tabel mahasiswa, masukkan nomornya. Ini misalnya 08968, lalu namanya itu tes. Kita pilih nama Sakina. Lalu jurusannya, nah seperti ini tadi jurusannya dan dosen pembimbingnya. Langsung ada pilihan. Dia artinya itu sudah berelasi antara tabel jurusan ke mahasiswa dan juga tabel dosen ke mahasiswa. Seperti ini sudah ada datanya, NIM, nama, jenis kelamin, alamat jurusan, dosen pembimbing. Nah, data ini juga akan langsung ke database di bagian tabel mahasiswa. Nah, jurusan ID-nya dosen pembimbing ID. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait modul 5 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.